Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya katakan shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus kita. Kita akan satu doa terlebih dahulu. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah kami datang, ku kami datang Yesus, ku
yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Sorak-sorak haleluya. Roh kami bersatu atasmu Tuhan Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, memulihkan yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, umat kita, umat pilihannya. Katakan dari awal, Roh Kudus tercurah di tempat ini, curahkannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Jemaat Tuhan katakan, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah apa? Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan, roh tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sorak-sorak kemuliaan nama Tuhan Yesus. Katakan, mari jemaat Tuhan pilihan Tuhan Yesus sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, memulihkan yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini saudara katakan haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, sorak bagi Dia. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Bilang kanan kirinya sama-sama tunjukkan. Anggur baru tercurah. Bilang tangan kirinya yo. Katakan lebih lagi saudara, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari jemaat Tuhan katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak umatnya, data kuasanya. Katakan sekali lagi dalam imanmu, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru dicurahkan, tercurah, urapi umat
Amin. Mari lebih lagi kita memuji nama Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Mari kita menari untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat, saudara-saudara. Sama-sama katakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di mana? Dalamku, ku kan menari seperti. Sama-sama katakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Katakan jemaat Tuhan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti. Sama-sama menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Katakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Katakan jemaat Tuhan saja, ku kan menari, ku kan menari. Katakan, ku kan menari, lebih nari dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Yesus. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi, saudara-saudara. Kami memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, bekerjalah, bekerjalah, nyatakan, bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Oh, kami menyembah Kau
manis dan lembut. Mari jemaat Tuhan katakan dalam imanmu, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu untuk mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Engkaulah yang ku perlu. Kau terus bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah, lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Engkaulah yang ku perlu. Kau terus bekerjalah. Nyatakan, mari sembah Tuhan angkat tanganmu. Lebih lagi, urapanmu tercurah, urapanmu, lawatan. Biar musik saja menyembah Tuhan. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari menyembah Tuhan Yesus, Kau terutama bagi kami. Mari jemaat Tuhan kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Dia Allah yang bertata bagi kita, yang mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita, menjamah kita, memulihkan kita, memberikan kasih karunia bagi kita. Mari jemaat Tuhan katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Oh, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terus bekerjalah. Nyatakan, berkatalah dengan imanmu bahwa Tuhan Yesus bertata atas kita, saudara. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu. Kau terus, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, Kaulah yang ku perlu. Sama-sama katakan, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Ya Rabbi ya senang. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami biji mata-Mu Tuhan Yesus.
Kami datang di sini Tuhan, untuk datang untuk memuji dan menyembah Kau lebih lagi Bapa. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Jamah setiap kami Bapa. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Ya Rabaya sandara bala bala barata karabaya sala bala 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 bala. Apapun yang kami mohonkan kepadamu Tuhan Yesus, Kau yang akan menjawab Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang menjawab Tuhan Yesus. Ya Rabaya sandara bata karabaya sala bala 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 bala. Mari jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan, katakan, katakan, mari sembah Dia. Allah yang perkasa, kami sanjung Kau Tuhan. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Jesus, Jesus, Jesus. Mari sembah, sembah, sembah Tuhan Yesus. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Mari satukan pikiranmu dan hatimu tertuju pada Yesus, sebab Dia Allah yang bertata atas kita. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Kami memuji Engkau Tuhan. Selamanya hanya Kau Yesus. Haleluya. Mari yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh sekarang. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Mari angkat tanganmu, pikiranmu tertuju pada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Mari yang bisa berbahasa roh sekarang juga. Ya la 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 la. Jiwa kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami mau dilawat oleh-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bersepakat Tuhan Yesus, dan yakin teguh bahwa Kaulah Yesus yang mengisi kami, Roh Kudus-Mu yang suci Tuhan Yesus. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Mengarilah Yesus. Ku sembah kudus, kudus, nyatakan kuduslah. Mari katakan dalam imanmu, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku sembah kudus. Nyatakan jemaat Tuhan, Yesus kuduslah Tuhan, dan ku
Mari jemaat Tuhan katakan lebih lagi. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Katakan ku sembah, kudus, isi penuh kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan ku sembah, kudus Kau kudus Tuhan Yesus. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Katakan ku sembah, kudus. Nyatakan kudus, kuduslah Tuhan dan ku sanjung mulia, mulia bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, bagimu Yesus. Syukur bagimu Bapa, Tuhan Allah Roh Kudus. Syukur buat hari yang mulia Tuhan jadikan bagi kami. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami rindu untuk selalu bersekutu di tempat-Mu Tuhan. Bahkan di hari yang mulia ini, di hari kekudusan-Mu, di mana seluruh umat-Mu di muka bumi ini datang memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan segala kebesaran-Mu Tuhan. Kau tahu akan setiap kami, pergumulan kami masing-masing di tempat ini. Kau yang tahu akan segala kerinduan yang terdalam dalam hati kami masing-masing. Dan dalam kerinduan itu kami Tuhan rindu untuk dipenuhi dengan segala kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan baru bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami mengesahkan seluruh hidup kami, hati, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami di bawah altar-Mu Tuhan. Urapi kami satu persatu yang datang di tempat ini, segala pikiran, segala niat di hati, segala persoalan permasalahan hidup kami. Kami mau tinggalkan semua itu, dan di tempat ini kami memberi hati kami sepenuhnya untuk mendengar suara. Bertahtalah Tuhan dalam hidup kami, ya Roh Kudus. Bertahtalah lebih dan lebih lagi. Engkau yang ku perlu, Engkau yang kami perlu dalam hidup ini. Mengalirlah kami menyembah-Mu. Haleluya. Selamanya kami menyembah Kau Yesus. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Agar hidup kami tidak lagi seperti yang kemarin Tuhan. Kami mau di tempat ini melakukan sesuatu yang baru Tuhan. Haleluya. Kuasa praise the Lord.
Ya Rabbalaba, ya Rabbalaba, ya Rabbalaba. Terima kasih Bapa, Tuhanku, Roh Kudusku, Allah Tritunggalku, Allah kekuatan kami untuk menghadapi masa depan kami yang penuh misteri, namun kami percaya bila Engkau bersama kami akan mampu melewati badai kehidupan kami masing-masing, tampil sebagai pemenang di dalam segala penyertaan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya itu Tuhan, karena janji-Mu adalah ya dan pasti, ya dan amin. Kalau sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, sungguh kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya akan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Ya, tema kita di bulan yang baru, di minggu yang pertama bulan ini, yaitu berbicara tentang koneksi ilahi melalui Roh Kudus. Ya. Koneksi ilahi melalui Roh Kudus. Ayat firman Tuhan yang melandasi renungan kita hari ini itu terambil di dalam KPR. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Itu. Kita bisa baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, 332 ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ini ada sesuatu yang melatar belakangi kedua ayat ini, karena ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, kalau kita flashback bahwa ayat-ayat ini terkoneksi dengan suatu perintah Tuhan ya, yang tertuang di dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Dan kemudian Lukas melanjutkan ya di dalam Kisah Para Rasul, karena Lukas sendiri yang menulis kisah para rasul, dan dia melanjutkan perintah ini. Itu ayat Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, itu Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, Lukas melanjutkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah yang melatar belakangi Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 tadi. Mereka semua bertekun dengan sehati. Kenapa ini terjadi? Karena setelah mendengar perintah Yesus di Bukit Zaitun, ya, kalau kita kembali di Kisah Rasul pasal 1 ayat mulai ayat 1 sampai dan seterusnya, ketika mereka meminta kepada Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel, Tuhan
meresponi dengan jawaban yang terbalik. Engkau tidak perlu mengetahui waktu dan masa. Yang pasti di ayat 8, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan memberikan kuasa sehingga engkau akan menjadi pemberita Injil yang dahsyat untuk memenangkan dunia ini bagi Kristus. Nah, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 inilah setelah mereka mendengar perintah Yesus. Nah, itu di ayat 12 itu, dari Bukit Zaitun setelah menyaksikan Yesus naik ke sorga, mereka dengan serta-merta apa? Kembali ke Yerusalem. Di ayat 13 mereka langsung naik ke loteng suatu rumah di Yerusalem untuk menunggu dan berdoa bersama-sama tentang janji Tuhan di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tapi syaratnya apa? Mereka harus menunggu. Berarti kalau kita perhatikan di dalam ayat 14 ini ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan untuk kita semua pada hari ini. Di mana ketiga hal penting ini yang menjadi landasan, yang menjadi momentum. Kenapa para rasul dan para murid yang hadir pada masa itu mengalami suatu lawatan yang luar biasa. Yang kita baca tadi di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi dan ada kegenapan yang terjadi. Syaratnya apa? Yang pertama, saya perhatikan ada kuasa dalam ketaatan mereka. Ada kuasa dalam ketaatan mereka. Karena setelah mereka meninggalkan Bukit Zaitun, mereka langsung apa? Tinggal di upper room. Ke loteng suatu rumah di Yerusalem. Mereka menunggu dan berdoa. Jadi di samping ketaatan yang pertama, yang kedua ada kesatuan. Tadi kita bacakan mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama. Ini bicara kesatuan, unity. Jadi unity bukan bicara secara organisasi, hanya menunjukkan keterlibatan secara fisik. Tapi di sini unity, kata kesatuan dan berdoa bersama-sama, ini dari bahasa aslinya itu homo tumadon. Homo tumadon dalam bahasa Yunani itu berarti mereka unity dalam arti menyerahkan seluruh hidup mereka. Kesatuan yang menyerahkan hati mereka sehingga mereka selaras dengan tujuan Allah. Jadi ada ketaatan yang membawa kuasa perubahan, ada kesehatian, dan yang ketiga yang tidak kalah penting kalau kita perhatikan di situ, yaitu mereka tadi yang sudah saya baca itu, mereka bertekun di dalam doa. Walaupun belum mendapat jawaban yang pasti kapan Roh Kudus itu datang. Jadi ketiga hal inilah Bapak Ibu yang kekasih yang menjadi momentum kenapa para rasul dan para murid yang lain yang berjumlah kurang lebih 120 orang itu mendapat lawatan Roh Kudus. Terjadi apa? Perubahan besar. Inilah yang menjadi background kenapa bulan ini menjadi bulan perenungan untuk kita kembali introspeksi diri. Adakah Roh Kudus di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi yang hadir pada hari ini? Karena perubahan itu terjadi setelah ada momentum. Apa tadi? Ada kuasa dalam ketaatan. Mereka tidak lagi tercerai-berai seperti ketika terjadi penangkapan Tuhan Yesus. Semua lari apa? Bersembunyi. Semua lomba-lomba menyangkal Yesus. Tapi setelah melihat Yesus bangkit dan mau naik ke sorga, ada momentum yang membuat mereka menjadi taat. Mereka tidak lagi mengarahkan hidupnya berdasarkan tujuan pribadi lepas pribadi, tapi mereka bersama-sama apa? Melaksanakan
Perintah Yesus. Untuk apa? Tinggal di Yerusalem. Dalam waktu yang tidak ditentukan. Karena Allah mau lihat apa? Kesungguhan. Karena berkat yang akan mereka terima itu satu berkat kuasa yang tidak ada batasnya. Berkat kuasa yang akan merubah hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Coba kalau kita perhatikan di Markus pasal 16 ayat 20. Di ayat 19 setelah Yesus naik ke sorga. Coba tampilkan Markus 16 ayat 19-20. Itu mereka pergi ke seluruh penjuru dunia kan. Apa? Allah menyertai pemberitaan mereka dengan tanda-tanda mujizat. Kenapa terjadi? Karena ketiga momentum tadi. Itu apanya? Apa sih namanya? Substansinya. Kuasa ketaatan, kuasa kebersamaan, baru apa? Ketekunan. Bisa kita lihat itu di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 setelah Petrus dengan berani menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Terjadi ledakan apa Bapak Ibu? Ledakan jiwa sampai 3.000 orang. Di Kisah Rasul pasal 4 setelah mereka ditangkap dan mempertanggungjawabkan tentang pelayanan mereka. Setelah mereka menyembuhkan seorang yang kena sakit lumpuh, Petrus dengan percaya diri berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Setelah Petrus berani menyatakan kebenaran itu, beribu-ribu orang apa? Datang untuk menerima, bertambah menjadi 5.000 orang. Dan saya merasa di sini Roh Kudus sebetulnya adalah tokoh pertama ya dalam sejarah gereja mula-mula di Antioquia. Itu kan di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 itu kan. Disitulah pertama kali orang-orang percaya yang menjadi pengikut Kristus disebut orang-orang Kristen. Mereka berani mengakui dirinya sebagai pengikut Yesus. Sungguh luar biasa kisah Roh Kudus dalam kehidupan para murid 2000 tahun yang lalu. Roh Kuduslah yang menjadi tokoh pertama dalam dunia penginjilan. Kalau bicara sejarah gereja berdasarkan sejarah perkembangan gereja mula-mula, itu ada Martin Luther kan, sebagai tokoh reformasi pertama di abad ke-16 tahun 1517, dia mulai menelanjangi segala kebobrokan rohani dalam tubuh gereja Katolik. Dia memprotes segala dalil-dalil yang dibuat oleh Paus dengan para uskupnya yang membodohi para jemaat pada masa itu. Disitulah momentum Bapak Ibu yang kekasih terjadinya reformasi secara rohani yang dilakukan oleh seorang Martin Luther. Di abad ke-18 dilanjutkan reformasi kedua oleh seorang John Wesley. Lahirlah gereja Metodis. Dilanjutkan oleh Johannes Calvin. Dilanjutkan oleh Jonathan Edwards dan seluruh tokoh-tokoh gereja yang lain. Tapi yang menurut saya pribadi, bahwa tokoh pribadi pertama yang melakukan gerakan penginjilan sedunia itu adalah Roh Kudus. Kisah Rasul tidak boleh ditulis sebetulnya oleh para teolog dunia itu dengan sebutan kisah para, harusnya kisah Roh Kudus. Karena kita melihat kiprah Roh Kudus dalam kehidupan para rasul dan para murid, mereka semua melayani dengan menyatakan kerajaan Allah. Apa tuh? Mereka mampu membuat mujizat dengan kemampuan supranatural yang lain. Kalau kita lihat Petrus, ya setelah khotbah di Serambi itu kan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Banyak orang-orang membawa keluar orang-orang yang sakit ke jalan raya. Ya, di Kisah Rasul pasal 5 itu ayat 15. Asal supaya kena bayangan Petrus. Karena mereka percaya itulah kuasa supranatural yang tak terjangkau dengan akal pikiran manusia ya. Kenapa? Karena bayang-bayangnya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kita lihat juga Paulus. Di Kisah Rasul pasal 19 ayat 12.
sapu tangan dan jubah Paulus pun bisa menyembuhkan orang yang sakit dan kerasukan setan. Ini bagi saya suatu mujizat yang luar biasa, yang tak bisa diterima dengan akal pikiran sehat kita ya. Itulah namanya mujizat. Jadi ketiga hal ini yang kita tadi baca di Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 merupakan momentum yang membuat para rasul dan para murid yang lain mampu menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup mereka di dalam tugas panggilan apa? Memberitakan Injil. Jadi apa sebetulnya peran Roh Kudus dalam kehidupan para rasul pada masa itu? Para murid yang masa itu, yang notabene semuanya adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang-orang sederhana yang tidak diperhitungkan dunia, tapi mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Siapa yang tidak kenal William Carey? Seorang pribadi yang bersahaja, yang hidupnya sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan dirinya itu hanya menjahit sepatu. Tapi bagi Allah tidak ada yang menjadi persoalan dengan hidup saudara dan saya. Asal saudara mau memberi hati untuk dibentuk, akan terjadi perkara baru dalam hidup saudara dan saya setiap hari. Asal syaratnya apa? Saudara mau membuka hati, menjadi pribadi yang siap dibentuk, taat, mengikuti segala perintah Allah, hidup sesuai dengan firman-Nya. William Carey pergi ke India selama 40 tahun, dia berhasil memenangkan 200 desa di India dan berhasil menerjemahkan firman Tuhan ke dalam 30 bahasa. Boleh ketik Google-mu. 30 bahasa Pak, bayangkan Pak. 22 bahasa daerah, 8 bahasa dunia. Ibrani, Yunani, Jerman, dan segala macam. Saya rasa dari 30 bahasa itu ada bahasa roh di dalamnya. Itu bagi saya sulit untuk diterima dengan akal. John Wesley bersama dengan saudara-saudaranya yang lebih kurang 20 orang, dia berhasil mengikutsertakan keluarganya untuk terlibat dalam panggilan. Robert Wesley itu, kalau saya tidak keliru, dia berhasil menulis 6.500 lagu untuk menyenangkan hati Allah dengan puji-pujian dan penyembahan. Padahal John Wesley dan saudara-saudaranya adalah orang biasa dari keluarga yang serba terbatas. Orang tuanya terlibat begitu banyak hutang. Tapi waktu John Wesley dan saudara Charles Wesley meresponi panggilan Allah, hidup dalam ketaatan, unity, bersatu dalam hati dan seluruh iman mereka, bertekun dalam doa, mereka mampu melakukan ledakan penginjilan di daratan Eropa, itu tempatnya di Inggris, dan merambah ke negara-negara yang lain. Padahal John Wesley orang biasa, William Carey orang biasa, Petrus dengan para rasul yang lain juga adalah orang biasa. Sudah dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 31, apa yang tadi dipandang oleh dunia, yang tidak dianggap, yang tidak diperhitungkan, justru itulah yang Allah mau pakai untuk mempermalukan orang-orang dunia yang mengandalkan dunia ini dengan segala kegemerlapan yang serba terbatas. Itulah yang saya renungkan mengenai prinsip untuk dipakai dengan Allah luar biasa. Apa yang menjadi peran Roh Kudus dalam kehidupan para rasul dan para murid pada masa itu? Saya percaya bahwa hari ini juga akan berlaku dalam hidup kita sebagai orang-orang yang rindu untuk dipakai Allah luar biasa. Apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu sekalian? Apa yang menjadi hambatan? Apa yang menjadi kendala? Kalau kita mau rela kita dibentuk, semuanya akan diubah menjadi sesuatu yang positif. Yang pertama, peran Roh Kudus yang pertama, di Roma 8 ayat 26, di situ firman Tuhan berkata, demikian juga Roh
membantu kita dalam kelemahan kita. Saya percaya setiap kita pasti punya kelemahan yang selama ini mengunci hidup kita. Punya keterbatasan. Waktu Musa dipanggil Allah untuk membebaskan bangsa Israel, dia kurang percaya diri. Dia membuat berbagai alasan. Aku ini petah lidah, tidak bisa bicara. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada masalah seberat apapun bagi Allah itu yang menjadi masalah. Semua bisa diatasi. Asalkan kita percaya. Musa berhasil membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Dengan berbagai mujizat. Kenapa? Itu tadi momentum apa? Musa taat. Berarti ada kuasa kalau kita mau taat. Petrus yang sekolahnya hanya sampai pintu gerbang. Tapi waktu dia membela kebenaran Injil di sidang mahkamah agama pada masa orang itu takjub. Ini kan orang tak terpelajar, tapi waktu dia menyampaikan orasi ilmiahnya tentang kebenaran, orang itu semua terdiam 1000 bahasa. Berarti bagi Allah yang biasa-biasa bisa menjadi luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah. Saya percaya kita sering hidup dalam keterbatasan kita, bahkan keterbatasan itu kita pelihara. Seolah-olah itulah comfort zone kita setiap hari. Saudara bisa introspeksi apa yang menjadi keterbatasan saudara sampai hari ini. Yang mungkin itu menjadi penghambat saudara untuk maju dalam panggilan. Mungkin saudara yang hadir sampai hari ini mungkin motivasi saudara datang hanya untuk duduk, diam, dengar, pulang. Tidak buat apa-apa. Lalu mati masuk surga. Enak kali hidup ini ya. Nggak buat apa-apa mati masuk surga. Sedap kali ya. Tidak semudah yang kita bayang. Kata Yesus di kitab Matius pasal 16 ayat 24, bila engkau mau mengikut aku, sangkal dirimu, sangkal segala keterbatasanmu, pikul salib. Berarti hidup menyalibkan segala keinginan daging. Kalau di Roma pasal 8 ayat 5, kalau saudara dan saya hidup menurut daging, pasti yang kita pikirkan hal-hal yang datang dari daging. Tapi kalau kita mau hidup oleh roh, sebagaimana Galatia pasal 5 ayat 20-23, kita pasti memikirkan segala keinginan roh. Apa itu keinginan roh? Itu tadi yang sedap didengar, yang kasih, yang mendatang. Bacalah Galatia pasal 5 ayat 22-23, dan bacalah keinginan daging dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21. Roma pasal 8 ayat 14 berbicara semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Karena di dalam ayat 16-nya, roh yang ada dalam kita, Roh Kudus, akan bersaksi dengan roh kita sendiri. Di saat kita hidup mau dipimpin roh Allah, kita adalah anak Allah. Dan tidak ada lagi kemampuan bagi si jahat untuk mengintimidasi kita bahwa kita anak setan. Kenapa? Karena kita sudah hidup dalam kebenaran. Apa yang menjadi keterbatasan saudara sampai hari ini? Mungkin saudara sering merepet, mungkin saudara sering mengeluh, mungkin saudara sungguh-sungguh 100% hidup dalam kedagingan. Datang ke tempat ini hanya formalitas, bukan cari Tuhan, tapi cari daging. Bertobatlah, kata Yohanes Pembaptis, bukan kata saya, karena Tuhan sebentar lagi mau datang. Sebelum waktunya terlambat. Introspeksi diri, benahi diri, tinggal dalam ketaatan. Kalau orang yang hidup dalam ketaatan, pasti dia ingin berubah. Percayalah, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Percayalah, saudara dan saya akan mengalami perubahan jikalau saudara dan saya mau tinggal dalam ketaatan. Apa yang selama ini menjadi penghalang saudara untuk memuji Tuhan, untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan? Kalau ada kerinduan, itulah yang penting, momentum tadi. Allah akan memulai dari yang perkara kecil, akan menjadi perkara besar. Itulah yang terjadi dalam seorang William Carey.
Kenapa? Roh Kudus akan membantu kita dalam segala keterbatasan kita. Yang membuat selama ini kita tidak mampu melakukan apa-apa. Alangkah malangnya hidup kita. Efesus 4 ayat 30 bilang, jangan dukakan roh. Roh Kudus bisa bersedih Bapak Ibu. Bisa kecewa. Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini bisa sedih loh. Kalau kita tidak mau melakukan kehendak Allah. Kita lebih fokus kepada kehendak dunia ini. Larut dengan segala hiruk pikuknya. Padahal dunia ini akan kita tinggalkan. Pernah saya bilang kan, sekaya apapun saudara, rumah kolam renang, mobil Lamborghini, Ferrari, Bugatti, dan segala kemewahan dunia ini. Saat saudara meninggalkan dunia ini, tidak ada satupun yang akan saudara bawa untuk menjumpai Allah. Karena bagi Allah itu tidak ada artinya dibandingkan kerajaannya. Itulah waktu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya. Di Lukas pasal 18, apa dibilang? Satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala harta milikmu. Bagilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Baru apa? Ikutlah aku. Karena Yesus gak perlu mamon, gak perlu harta dunia ini bagi Yesus. Iya, Tuhan perlu apa? Hatimu. Tuhan perlu hidupmu, bukan hartamu. Nah, itu introspeksi diri. Bagaimana waktu Yesus berkata-kata dengan seorang muda yang kaya. Karena tidak ada satupun yang akan kita bawa saat kita meninggalkan dunia ini. Kita akan mempertanggungjawabkan apa? Seluruh perjalanan hidup kita di hadapan Allah. Sebagaimana yang saya katakan di dalam Wahyu pasal 3 kan. Kemarin ya, ayat 7 apa? Kepada jemaat Philadelphia, firman Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala hidupmu. Tapi aku akan memuntahkanmu karena engkau apa? Suam-suam kuku. Maaf cakap, panas-panas tai ayam. Sebentar tobat, sebentar kumat. Itu Allah pala kayak gitu. Kalau mau dunia sekalian. Kalau mau bertobat sungguh-sungguh. Makanya waktu Yesus membebaskan Maria dari hukuman dilempari batu, Tuhan bilang apa? Lempar siapa yang merasa tidak berdosa. Tidak ada yang melempar. Karena semua kita pasti berdoa. Tapi apa pesan Tuhan kepada seorang Maria? Akhirnya dia membasuh kaki Yesus dengan minyak yang begitu luar biasa mahalnya. Dan dibasuh dengan rambutnya. Betapa dia apa? Menghargai apa? Pengorbanan Yesus. Apa dibilang? Aku pun tidak menghukum engkau. Tapi apakah Tuhan? Jangan lagi berbuat dosa. Kalau saya bersaksi tentang pengalaman panggilan saya, nggak cukup waktunya. Bisa berminggu-minggu. Itu. Bisa berminggu-minggu Bapak Ibu sekalian ya. Karena terlalu banyak dosa saya. Ya. Yesaya pasal 1 ayat 16. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan dibuat Tuhan putih seperti bulu domba, seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan dibuat putih seperti salju. Jadi butuh pengakuan. Kalau sudah diakui dan diterima Tuhan, kan itu yang dibilang Rasul Petrus kan, setelah dia membela kebenaran Injil, karena mereka dibilang mabuk. Akhirnya mereka terjamah oleh Roh Kudus. Apa dibilang Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 20? Apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis supaya ada pengampunan dosa. Syaratnya apa? Bertobat. Ya kan? Tinggalkan segala kejahatan. Baru saudara dan saya akan menerima apa Bapak Ibu? Roh Kudus. Jadi kalau sampai hari ini saudara sudah dibaptis, baptisan selam, tapi masih hidup dalam dosa, itu jawab sendiri ya. Masih ada kesempatan. Oleh kiri kananmu katakan, masih ada kesempatan bro. Oh ya. Jangan-jangan ya, jauh lah itu ya, pulang dari sini saudara dipanggil kan, bahaya kan, belum sempat, memang sudah mendengar, tapi belum sempat action, tahu cek katanya gitu ya, kayak yang kemarin itu kan ada kejadian kan, belum apa-apa sudah belum sempat, nah, tapi
Puji Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita berbuat sesuatu dalam hidup ini, supaya Allah bangga memiliki murid hambanya seperti kita. Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan saya ada, kelemahan Pak Edward ada, keterbatasan Bang Ruli ada. Semua kita punya keterbatasan, tapi jangan itu menjadi jalan untuk si jahat meninabobokkan kita dalam ketidakbenaran. Yang kedua, peran Roh Kudus yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat 27, ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Itu janji Tuhan kepada kita semua yang rindu untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus Ayat 16-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan menjadi guru kita setiap hari. Dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kita mampu hidup sesuai dengan firman-Nya. Itu yang dilakukan Tuhan ya di Lukas pasal 24 ayat 45. Dibuka pikiran para murid pada waktu itu sebelum dia memberi perintah untuk tinggal menunggu janji Tuhan di Yerusalem. Coba buka Lukas pasal 24 ayat 45. Sehingga para rasul dan para murid itu mengerti kebenaran. Hal yang sama yang akan Yesus lakukan dalam Roh Kudus. Dia juga akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Di saat kita tidak mengerti tentang firman Tuhan, kita siap untuk diberkati. Kita akan dibuat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kenapa orang datang ke gereja setiap hari tapi tidak ada perubahan? Karena dia tidak mengerti apa yang Allah kehendaki dalam dirinya. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam kita, dia akan selalu setiap hari menuntun kita untuk memberikan tuntunan. Kalau boleh saya bilang, untuk memberikan bisikan kecil. Seperti dalam agama lain, memberi topik dan hidayah. Sehingga di saat saudara mau melangkah ke dalam tidak benaran, saudara akan diingatkan. Karena saudara sudah diajar. Jadi saudara tidak akan pernah bisa lagi diombang-ambing oleh pengajaran ilah zaman ini yang hanya memberikan nasihat-nasihat semu. Nah, harapan-harapan yang tidak pasti. Firman Tuhan sudah ya dan amin sempurna untuk menyelamatkan masa depanmu, masa depan saya, untuk menyambut kehidupan yang baru, kekal selama-lamanya. Kalau orang sudah ada di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah lagi mengalami kematian yang kedua. Dia akan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Karena Roh Kudus akan mengajar kita untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang terakhir ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Karena Bapak Ibu? Di 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Masih ada kesempatan. Waktu masih tersedia bagi kita hari ini. Apabila hari ini Roh Kudus berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Di Ibrani pasal 3 ayat 78. Jangan keraskan hatimu. Mungkin hari ini adalah saat yang tepat
untuk saudara kembali introspeksi diri. Karena Roh Kuduslah yang akan menolong kita bisa meninggalkan segala kelemahan kita yang menjadi alasan kita untuk tidak berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Bukakan hatimu dan terimalah Roh Kudus. Karena saat saudara dan saya membuka hati untuk hidup dalam ketaatan, untuk bersatu dalam panggilan Tuhan bersama dengan umatnya, dan bertekun dalam doa, disitulah akan terjadi perubahan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghidupku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yang terakhir, tadi dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berarti Roh Kudus adalah pribadi dari Tritunggal Allah yang sangat kita perlukan untuk menjalani hidup kita yang sementara ini. Memang ada agama lain yang juga seperti kita, monoteis, itu agama Islam. Ada juga agama Yahudi, sama-sama itu monoteis. Percaya kepada satu Allah, Allah yang Esa. Tapi waktu prinsip keesaan kita dipertemukan dengan prinsip keesaan dalam agama Islam dan Yahudi, itu terjadi perbedaan yang signifikan. Kenapa? Karena Islam tidak menerima tentang ketritunggalan Allah. Kemonoteisan dalam agama Islam, keesaan dalam agama Islam adalah keesaan yang mutlak, absolut.
Allah yang esa dalam agama Islam hanya satu pribadi. Sudah berbeda. Walaupun sama-sama monoteis. Tapi kita tidak monoteis mutlak. Kita Allah yang esa tadi menjelma menjadi 3 pribadi. Itu yang juga tidak diterima oleh agama Yahudi. Kalau agama Yahudi menerima, dia tidak akan pernah menyalibkan Yesus. Itulah keunikan keesaan Allah yang kita miliki. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa telah berkiprah dalam perjanjian lama untuk mempersiapkan satu bangsa supaya menjadi jalan untuk lahirnya seorang juru selamat. Waktu dia memanggil Abraham, tinggalkan negerimu, tempat kelahiranmu, dan aku akan menjadikanmu menjadi bangsa yang Abraham tidak tahu mau kemana pergi. Hanya Allah bilang apa? Tinggalkan tempat kediamanmu. Tapi Abraham dikenal sebagai apa? Bapa orang beriman. Sama enggak kalau saya bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 tadi? Mereka menunggu kan janji Tuhan kan? Bertekun dalam doa. Cuma kan enggak dikasih Tuhan bilang, tunggu kalian di Yerusalem ya. Mungkin minggu depan udah datang tuh Roh Kudus. Mana ada kayak gitu? Apa dia bilang? Tunggu di Yerusalem. Mereka apa? Abraham taat gak? Taat. Apa Abraham bilang sama Allah Bapa itu waktu perjanjian lama? Tunggulah bos, aku pamitanlah dulu. Mungkin ada acara apa perpisahan ya? Tidak, Abraham serta merta meninggalkan semua keluarganya. Dia harga ketaatan itu memang punya nilai di mata Allah. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, kalau saudara kembali yang kemarin saya bilang di Lukas pasal berapa itu kemarin? Lukas pasal 16 di Taman Getsemani, dia tawar-menawarkan, Bapa kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Itu karena mengerikan kan, disalib itu ngeri-ngeri sedap loh. Itu kan kemanusiaannya kan dia kan Allah sejati dan manusia. Di saat Yesus keringatnya berpeluh seperti darah, dia bimbang. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tapi janganlah kehendakku yang jadi, kehendakmu. Itu bicara apa Bapak Ibu? Bicara ketaatan. Demi rencana Allah makanya di Filipi pasal 2 ayat 10, Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, bahkan di bawah bumi sekalipun. Waktu kita menyebut nama Yesus, lari semua itu, segala kuasa kegelapan. Karena perjuangan kita bukan melawan daging dan roh. Efesus pasal 6 ayat 12. Perjuangan kita melawan roh-roh di udara yang dikuasai oleh iblis dan segala. Tapi waktu kita berbicara dengan Yesus, semua akan lari meninggalkan kita. Tapi ada harga yang harus dibayar. Apa yuk? Kita harus hidup dalam ketaatan. Itulah Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kenapa ada kalau? Ya kalau engkau taat. Jadi harga sebuah panggilan itu adalah Roh Kudus. Jaminannya. Kan sudah dimeteraikan kan? Efesus pasal 1 ayat 13. Di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menjadi anaknya. Dan kita dimeteraikan, itu sah secara rohani. Kita akan didampingi kemanapun kita pergi. Itu yang Yesus katakan kan di Yohanes pasal 14, 15, 16. Kata-kata terakhir dalam waktu Yesus mau menuju salib. Yohanes 14, 15, 16. Pasal 14 ayat 16, dia berkata, aku akan menjumpai Bapa, supaya dia memberikan kepadamu apa? Seorang penolong dan tinggal bersamamu apa? Hari ini, seminggu, 2 minggu? Tidak, selama-lamanya. Itulah ketritunggalan Allah yang sedang terjadi dalam hidup gerejanya hari ini. Karena ini zaman kesempatan. Jadi jangan lalukan kesempatan itulah Bapak Ibu ya. Saya kayaknya nggak seru lah. Ya, saya yakin 1000% saya pasti dijemput Tuhan nanti, yakin ya. Tapi itu masih agak ragu-ragu ya kalau secara daging. Ya secara roh
Saya yakin. Cuma waktu saya di pesta 7 tahun itu saya harus lihat Jemaat Sutomo Tower lah, ya kan? Jangan waktu saya nengok ke bawah, masuk tribulasi kawan bah. Nah itu kan. Janganlah ya. Kita jauhkanlah semua itu dari hidup kita lah. Kalau bisa kita bersama-sama di dalam rapture penjemputan kali kedua. Seperti Elia dijemput oleh kuda sembrani, kita akan dijemput oleh Kristus di awan-awan. Lah terkatakan sedapnya itu. Jadi jangan hidupmu fokus kepada hal-hal yang sementara di dunia ini. Kuasa Roh Kudus kita perlukan di saat kita memberitakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Itu yang pertama. Aspek yang pertama dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kita tetap bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Karena proses orang berdosa untuk percaya kepada Kristus tidak terjadi secara spontan. Itu perlu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kita menginjili pun sampai putus urat leher kita. Kalau diri kita juga belum selamat, orang yang berdosa pun tidak akan pernah setuju. Kan Kisah Rasul pasal 3:20 tadi, 3.000 orang itu terjamah karena Petrus dengan para rasulnya sudah melewati fase 3 momentum tadi. Apa? Taat, bersatu dan bertekun, terjadi mukjizat. Aspek yang pertama, kita perlu Roh Kudus ada dalam diri kita. Aspek yang kedua yang tidak kalah penting bagi pemberitaan Injil, yaitu kita harus mulai dari lingkungan terkecil. Tadi dibilang apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Nggak langsung dibilang ke ujung dunia kan. Jadi Yerusalem itu lingkungan terkecil itu bicara keluarga. Saudara dan saya harus mampu menyatakan hadirat Allah dalam hidupmu setiap hari. Keluargamu dulu yang harus kau menangkan. Sahabat-sahabat terdekatmu, teman-temanmu, baru kau melangkah ke lingkungan yang lebih jauh dari tempat tinggalmu. Jadi kalau saudara setiap hari tidak mampu menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu, masih keluar mulutmu dengan cakap-cakap yang tidak pada tempatnya, tingkah laku, tindakan perbuatanmu tidak jauh beda dengan orang dunia, berarti saudara tanda tanya, berarti saudara sedang mendukakan Roh Kudus setiap hari dalam hidupmu. Karena saudara tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Padahal kita sudah didiami Roh Kudus, tapi setiap hari kita masih hidup secara dunia. Apabila kita sudah meresponi panggilan Allah dalam diri kita masing-masing, di mana Roh Kudus mengajarkan kebenaran supaya kita hidup dalam kebenaran, dan Roh Kudus akan apa? Menguatkan panggilan kita dengan apa? Tadi tanda-tanda yang menyertai. Itu yang terjadi kan dalam kehidupan para murid. Tadi saya bilang di Mazmur pasal 16 ayat 20. Jadi mari Bapak Ibu yang kekasih, kalau hari ini Roh Kudus berbicara di dalam hatimu, jangan keraskan hatimu. Terimalah Dia dan alamilah perubahan dalam hidupmu mulai hari ini dan seterusnya. Nama Yesus ditinggikan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita bangkit berdiri. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah perliburku, penolongku, diutus Bapakku. ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami penuhi
hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, biarlah firman yang telah kami dengar bersama-sama membawa perubahan yang baru dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah momentum yang terjadi dalam kehidupan murid-Mu Tuhan di Yerusalem, saat mereka menunggu janji-Mu, mereka taat menunggu janji-Mu. Mereka bersatu, bersehati untuk menunggu janji-Mu. Bahkan mereka bertekun dalam doa, sehingga saat kesetiaan mereka teruji, terjadi kegenapan, di mana di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 terjadi lawatan Roh Kudus dalam kehidupan para rasul, dan semua yang hadir pada saat itu mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dengan bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus masing-masing. Biarlah hari itu terjadi Tuhan 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, terjadi di tempat ini. Tuhan, lawatlah jemaat-Mu, umat-Mu, agar momentum yang telah dilakukan para murid juga menjadi momentum yang mampu kami lakukan di tempat ini. Karena gereja-Mu di tempat ini rindu terjadi perubahan. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat. Taat dalam segala perkara yang kecil, sebelum kami Engkau percayakan dalam perkara yang besar. Mampukan kami juga untuk bersatu hati, untuk bersama-sama berbagi, bahu-membahu, untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tempat ini. Membawa jiwa-jiwa baru yang bisa kami persembahkan sebagai bukti kami adalah orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Dan mampukanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam doa, karena doa itulah Tuhan merupakan jembatan bagi kami untuk menerima kuasa-Mu yang maha dahsyat itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Biarlah kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, sukacita sorgawi, pengalaman sorgawi menjadi pengalaman yang baru bagi kami untuk hidup sungguh-sungguh melayani-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan dalam iman-Mu, kami buka hati Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami Yesus, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah setiap kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah setiap kami Tuhan Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan dalam iman-Mu, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang nyata Tuhan Yesus, dan menjadi rema bagi kami Tuhan Yesus. Yang sama-sama percaya boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Persembahan pada hari ini adalah persembahan persepuluhan dan persembahan umum. Kiranya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Sambil kita memberikan yang terbaik, kita akan mendengarkan watar sepekan dari gereja kita GBI Medan Plaza. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini bersama dengan saya Jeremia Sigalingging akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Setiap minggu pertama kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang sedang dilakukan oleh gereja kita, baik dalam doa, upaya, maupun dana.
Apapun bagian kita, marilah kita beri yang terbaik sehingga kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja akan diadakan besok pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala dan pengerja wajib mengikuti doa pengerja ini. YSKI bekerjasama dengan PMI Kota Medan akan mengadakan aksi donor darah pada hari Selasa 5 Mei 2026 pukul 9 hingga 14 WIB di GBI Rumah Persembahan. Pendaftaran dilakukan di tempat dengan pendaftaran terakhir pukul 13 WIB. Yuk donor darah, selain membuat tubuh kita sehat, dapat membantu sesama. Mari hadir dalam ibadah doa malam yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026, pukul 19 WIB di GBI Tabernacle of David. Seluruh gembala dan pengerja wajib mengikutinya dan terbuka untuk umum. Akan diadakan seminar perpajakan dengan tema Kepatuhan Pajak di Era Keterbukaan dan Cortex bersama Bapak John Hutagaol pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026 pukul 14 sampai dengan 16.30 WIB di GBI Tabernacle of David di sebelah Hotel Jaya Marriott. Seminar ini gratis dan terbuka untuk umum. Departemen KOM akan membuka kelas pengenalan akan firman Tuhan, yaitu KOM, Kehidupan Orientasi Melayani. Dan kali ini akan dibuka kelas KOM seri 200 online angkatan ke-1 tahun 2026 yang akan dimulai pada tanggal 17 Mei 2026 dan diadakan setiap hari Minggu pukul 18 hingga 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Syarat mengikuti KOM seri 200 yaitu sudah lulus KOM seri 100. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar KOM seri 200 online ini, silakan scan QR Code atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Pelayanan Departemen Diakonia bersama dengan Klinik Pratama Surya Kebenaran melakukan aksi pelayanan kesehatan dan pengobatan umum. Pengobatan Klinik Pratama Surya Kebenaran diadakan di dua tempat, yaitu di lokasi GBI Rumah Persembahan dekat KBL dan di Jalan Taman Kirana nomor 14, Medan Petisa. Klinik Pratama Surya Kebenaran terbuka untuk jemaat dan masyarakat umum. Klinik melayani pada hari dan jam kerja, Senin sampai dengan Jumat pukul 9 hingga 16 WIB, Sabtu pukul 9 hingga dengan 14 WIB. Untuk informasi, dapat menghubungi Ibu Mina di nomor berikut ini. Hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Saat ujian dinaikkan, ada mujizat terjadi di tempat ini. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya, dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Atas pekan GBI Stomo Tower Minggu 3 Mei 2026. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar atau FA yang ada di GBI Stomo Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB. Ibadah FA 02 atau ibadah FA GBI Stomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB, bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Stomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu, kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima.
Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Jemaat GBS Tomo Tower dengan nomor rekening 546041917 Bank BCA. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBS Tomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBS Tomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi, baptisan, dan juga FA dapat menghubungi aser yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor agar dapat memasang kunci ganda atau gembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GBS Tomo Tower seharga 125.000 per piece. Dengan membeli kaos GBS Tomo Tower, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan di GBS Tomo Tower. Bagi yang berminat, dapat menghubungi aser yang bertugas. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan sama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Tomo Tower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan surga, terpuji nama-Mu Bapa buat anugerah-Mu, pertolongan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini Bapa, sehingga kami pada siang hari ini kami dapat melaksanakan ibadah kami dengan penuh sukacita. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami ini Bapa, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu buat pelayanan hari ini Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu dan urat-Mu yang selalu menyertai kami sepanjang hidup kami Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu dan firman-Mu kepada kami pada siang hari ini. Kiranya limpahkanlah berkat-Mu kepada hamba-Mu Bapa melalui pelayanan dan pekerjaan. Berkatilah keluarga hamba-Mu Bapa dan anak-anaknya. Kiranya hikmat-Mu dan Roh Kudus-Mu selalu menuntut hamba-Mu di mana hamba-Mu melayani. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pelayanan minggu ke depannya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di mana pada awal bulan Mei ini Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan penuh sukacita. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa. Kiranya Engkau anugerahkan dan hikmat dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa buat pimpinan dari pusat hingga ke daerah Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu Engkau limpahkan kepada pimpinan kami Bapa. Kiranya Engkau berikan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Bapa buat perekonomian kami saat ini Bapa, mengalami kelemahan
baik dari segi keuangan dan pekerjaan. Kiranya Engkau memberkati negara kami ini, Bapa, menjadi negara yang kaya akan dan kemakmuran rakyat-Mu, Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat pimpinan gereja kami, mulai dari pusat hingga ke daerah, bahkan sampai di tempat ini, Bapa, dan lebih-lebih gereja kami ini, Bapa. Kiranya Engkau berikan ketaatan dan kesehatian, Bapa, untuk meningkatkan amanat-Mu, Bapa. Kiranya menjadi sumber kekuatan buat kami, Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala di tempat ini, di mana dia melayani pada saat ini. Kiranya Engkau berkati gembala kami di tempat ini. Berikanlah hikmah-Mu dan kebijaksanaan. Dan kami juga berdoa buat keluarganya dan anak-anaknya. Kiranya Engkau tambah-tambahkanlah berkat-Mu kepada hamba-Mu, Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat keluarga yang belum sempat hadir di tempat ini, Bapa. Engkau telah mengetahui di mana mereka berada pada saat ini, Bapa. Kiranya urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu, di mana minggu-minggu kedepannya kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini, ya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya banyak dosa dan perbuatan kami yang tidak sesuai menurut kehendak-Mu, Bapa. Kami mohon pengampunan dari-Mu, Bapa. Kiranya Engkau melepaskannya kepada kami, supaya jangan menjadi penghalang dan penghambat berkat anugerah-Mu kepada kami, Bapa. Tuhan, yang sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami. Kiranya antarkan kami dengan penuh keselamatan dan kebahagiaan, Bapa. Berkati kendaraan yang kami tumpangi, Bapa, yang kami kendarai. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala marbahaya, Bapa, di perjalanan kami. Inilah permohonan kami pada siang hari ini. Dan kiranya Roh Kudus-Mu dan urat-Mu yang selalu menolong kami dan memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sebelum kami berpisah-pisah dari tempat ini, dan kami akan menerima berkat dari Engkau. Terima kasih Bapa Tuhan Roh Kudus. Dari tempat ini juga kami mengangkat tangan kami untuk Yerusalem, kota kudus-Mu. Shalom Yerusalem, shalom Yerusalem. Diberkatilah puri-puri-Mu, diberkatilah tembok-tembok-Mu, diberkatilah orang-orang yang memberkati Engkau dimanapun mereka berada. Biarlah berkat dari Yerusalem mengalir ke gereja-Mu di Indonesia ini, mengalir ke gereja-gereja yang rindu akan perubahan, yang rindu akan buah-buah untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Bahkan biarlah berkat Yerusalem mengalir di tempat ini kepada jemaat-Mu di Sutomoto. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan, biarlah berkat-Mu mengalir atas hidup kami. Mari Bapak Ibu yang kekasih, bukalah tangan-Mu, angkatlah hatimu ke sorga, dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis kuat kuasa Roh Kudus, biarlah itu yang memberkati kita, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menyebut kita orang-orang percaya. Saudara yang percaya dan diberkati, dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Shalom untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Di tempat ini, kenangannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini,
umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, singer saja yang memuji nama Tuhan. Hey. Tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya.